Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk topik pembahasan ini yang kita bahas adalah kita membahas tentang jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah belajar kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur dan laporan keuangan. Hari ini kita membahas jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Oke, langsung saja kita ke jurnal penutup. Oke, apa itu jurnal penutup gitu ya? Nah, ini coba diperhatikan di sini. Jurnal penutup dilakukan pada setiap akhir suatu periode akuntansi terhadap akun-akun yang bersifat sementara yang meliputi akun-akun laporan laba rugi. Nah, maksudnya di sini yang dimaksud dengan jurnal penutup ini adalah ayat jurnal untuk mengenolkan saldo perkiraan sementara, ya, jika perusahaan ingin mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Nah, sumber penyusunan dari ayat jurnal penutup ini berasal dari kertas kerja atau neraca lajur ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akun-akun sementara? Jadi yang di jurnal penutup itu hanya ada beberapa akun. Tidak semua akun kita tutup. Oke, dimulai yang pertama adalah kita menutup akun pendapatan. Nah, tadi yang saya sebutkan, jurnal penutup itu kan ayat jurnal untuk mengenolkan saldo perkiraan, ya. Berarti kita mau mengenolkan saldo akun pendapatan ini, ya. Menutup akun pendapatan itu berarti mengenolkan saldo dari akun pendapatan. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa akun pendapatan itu saldo normalnya adalah di kredit. Tetapi karena kita ingin menutup atau mengenolkan akun pendapatan ini, oleh karena itu di jurnal penutup ini akun pendapatan menjadi di debit, ya. Di debit berarti akun pendapatan di debit. Nah, yang pasangannya yang dikredit adalah ikhtisar laba rugi. Oke? Jurnal penutup yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Karena kita ingin menutup akun pendapatan atau mengenal akun pendapatan yang biasanya akun pendapatan itu dikredit saldo normalnya, khusus untuk jurnal penutup ini pendapatan posisinya di debit. Ya, oleh karena itu untuk jurnal penutup akun pendapatan yaitu pendapatan di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Oke. Itu yang pertama, kita menutup akun pendapatan. Kemudian yang kedua, kita menutup akun beban. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa akun beban itu saldo normalnya adalah di debit. Ya, untuk jurnal penutup ini, untuk menutup akun beban ini, berarti beban itu kita posisikan di kredit, ya. Oleh karena itu, untuk menutup akun beban, maka jurnalnya adalah ikhtisar laba ruginya di debit, bebannya di kredit. Nanti nominal yang kita pakai, yang angka-angka di sini ya, nominal di sini kita pakai adalah nominal yang di debit. Dan tadi yang pendapatan, nominal yang kita pakai adalah nominal pendapatan. Oke, sekarang kita masuk yang C, menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jika perusahaan laba atau jika perusahaan rugi. Apabila jika perusahaan laba, kalau perusahaan laba berarti jurnalnya yaitu ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Nah, nominal yang kita pakai adalah nominal dari laba perusahaan. Oke, jika perusahaan rugi, maka untuk jurnal penutupnya adalah modal di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Dan nominal yang kita pakai di sini ya, kita masukkan adalah nominal dari rugi. Nah, yang terakhir kita menutup akun Prive. Untuk akun Prive, seperti kita ketahui, akun Prive itu saldo normalnya adalah di debit. Tapi karena kita ingin menutup atau mengenalkan saldo Prive ini, oleh karena itu Prive-nya kita posisikan di kredit. Jadi jurnal penutup untuk akun Prive adalah modalnya di debit, Prive-nya di kredit.
Nah, nominal yang kita pakai di sini adalah nominal dari prive. Oke? Ini langsung saja kita ambil contoh untuk jurnal penutup pada Bina Bahari ya. Jurnal penutup pada Bina Bahari untuk periode berakhir 30 September 2011. Oke, sekarang kita lihat tadi jurnal penutup itu adalah menutup akun-akun pendapatan, beban, laba atau rugi, dan prive. Berarti kita mulai menutup akun pendapatan. Dan di sini kita ambil ya atau jurnal penutup ini berasal dari kertas kerja. Oke. Kita buat di sini tanggal. Oke, pertama kita menutup akun pendapatan. Oke. Nah, oke, berarti kalau menutup akun pendapatan di sini pendapatan pada ikhtisar laba rugi, pendapatannya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, 74.760.000 ini adalah nominal pendapatan yang kita ambil di kertas kerja atau worksheet di laporan laba rugi. Oke, kita cek ya. Di sini kan 74.760. Kita buka worksheet yang sudah kita kerjakan. Oke, kita lihat di sini laporan laba rugi bisa dilihat ya. Ya, di sini lihat ya. 74.760 ini merupakan total dari pendapatan jasa. Oleh karena itu 74.760 ini kita pindahkan di jurnal penutup. Hanya saja dia untuk jurnalnya yaitu pendapatan di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Dan nominal yang 74.760.000 ini merupakan nominal pendapatan yang kita ambil dari worksheet atau kertas kerja. Oke? Kemudian yang kedua, kita menutup akun beban. Kalau menutup akun beban, artinya ini September ya. Untuk menutup akun beban itu artinya kita jurnal penutup akun beban itu artinya adalah ikhtisar laba rugi pada beban ya. Oke, kita buka di sini. Oke, di sini ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Ini beban-beban ini saya ambil dari worksheet yang sudah kita kerjakan. Yuk kita lihat. Oke, bisa dilihat di sini ya. Ada beberapa beban. Oke, ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, kemudian beban perlengkapan, beban penyusutan. Ini saya pindahkan ke jurnal penutup ya. Kemudian diposisikan dia di kredit ya. Karena kita ingin menutup akun beban yang akun beban adalah saldo normalnya di debit, tapi karena kita mau menutup berarti kita posisikan dia di kredit. Nah, pasangannya yang di debit adalah ikhtisar laba rugi. Oke, tadi kita sudah pindahkan beban-beban yang ada di worksheet yaitu ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, beban perlengkapan dan beban penyusutan. Nah, setelah itu kita lihat nominalnya. Nominalnya lihat di yang orange ini, yang laporan laba rugi ya. 13.790 untuk beban sewa, 10.050 untuk beban utilitas, 38.685.000 untuk beban gaji, beban lain-lain 22.060.000, beban perlengkapan 1.520.000, beban penyusutan peralatan 1.500.000. Nah, kakak ini kita pindahkan ke jurnal penutup. Oke. Di sini dipindahkan ke jurnal penutup. Oke. Nah, ini sudah saya pindahkan.
Nah, berarti yang debitnya, yang ikhtisar laba ruginya itu kan seperti kita ketahui kalau jurnal itu dia berpasangan dan dia harus nominalnya harus balance. Artinya kalau di debitnya 3.000 berarti kreditnya juga 3.000. Nah, artinya di sini untuk yang menutup beban lain-lain ya atau beban sewa, beban utilitas, gaji, lain-lain, pelengkapan dan penyusutan. Nah, ikhtisar laba rugi di sini ya, ikhtisar laba rugi di sini itu artinya kita jumlahkan dari semua beban. Berarti kita jumlahkan dari 13.790 ditambah 10.050 ditambah 38.685 ditambah 22.60 ditambah 1.520 ditambah 1.500. Oke. Ini saya langsung pakai rumus aja. Saya sum ya dari atas sini sampai sini. Oke. Nah, berarti sudah saya jumlah totalnya 67805. Oke. Kemudian yang ketiga, kita sudah menutup akun pendapatan, sudah menutup akun beban. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, menutup akun ikhtisar laba rugi ini kita lihat perusahaan apa dia laba atau dia rugi. Nah, kita buka di worksheet lagi ya. Di worksheet ternyata di sini ya perusahaan mengalami laba. Oke, bisa dilihat di sini ya. Perusahaan mengalami laba ya. Labanya sebesar 6995. 6955. Oke, berarti nanti ini nominal 6955 ini akan kita pindahkan ke jurnal penutup. Dan di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan laba. Oke, kalau ternyata perusahaan laba ya, ini kita membuat yang ketiga. Membuat ketiga ini berarti menutup ikhtisar laba rugi. Oke, kita buat September. Berarti dia posisinya adalah laba. Kalau posisinya laba, artinya di sini akun tutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Oke. Karena dia posisinya laba, artinya di sini adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, berapa nominalnya ya tadi? Sebesar laba tadi. Laba tadi kan di worksheet nilainya 6955. Yang ini ya. 6955 yang warna kuning ini. Ya. Oke, kita pindahkan di sini menjadi 6955. Oke, berarti modalnya juga sama 6955. Oke, artinya kalau misalnya laba berarti untuk jurnal penutupnya adalah ikhtisar di debit, modal di kredit. Nah, untuk nominalnya berarti kita ambil nominal laba. Oke, next. Setelah kita menutup akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, yang berikutnya adalah kita menutup akun prive. Oke, berarti kita buat menutup akun prive. Ya. Nah, untuk menutup akun prive di sini berarti kita lihat bahwa menutup akun prive dia untuk jurnalnya adalah modal di debit, prive di kredit. Nah, berarti kita buat di sini modal di debit, prive di kredit. Nah, setelah itu nominal yang kita masukkan ya, ini adalah nominal dari prive. Oleh karena itu kita lihat lagi di worksheet. Prive-nya berapa ya? Prive-nya kita lihat di akun yang biru ini. Di laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kita lihat di sini kan dapat prive ya, nomor 302 ya, 302 prive. Nah, di sini prive itu dia di sini. Nah, ini di laporan posisi keuangan senilai 2.500.000. Berarti kita pindahkan prive-nya 2.500.000. Oke. Nah, selesai untuk jurnal penutup. Setelah itu kita beri total. Ya, setelah itu kita totalkan. Nah, hasilnya setelah ditotal itu harus balance debit dan kredit. Nah, ini sudah balance, yaitu hasilnya sebesar 152 juta 20.000 di debit dan 152 juta 20.000 di kredit. Oke, kita sudah selesai mengerjakan jurnal penutup.
Saya ulangi lagi, jadi jurnal penutup itu adalah mengenolkan atau menutup saldo-saldo atau akun-akun sementara. Oke, saya ulang ya. Jurnal penutup adalah ayat jurnal untuk menutup atau mengenolkan saldo perkiraan sementara. Dan saldo perkiraan sementara itu diantaranya adalah akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi. Nah, akun ikhtisar laba rugi ini terbagi menjadi dua. Ada jika perusahaan laba dan jika perusahaan rugi. Yang keempat adalah akun prive, ya. Oke, setelah kita masuk ke jurnal penutup ya, sekarang kita mengerjakan neraca saldo penutupan. Oke, mengerjakan neraca saldo penutupan ini berarti sumbernya adalah dari neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penutup yang sudah kita buat tadi. Oke, ini pertama saya sudah memindahkan ini yang hijau ini merupakan data-data yang sudah saya pindahkan di worksheet yang ini. Ya, ini sudah saya pindahkan neraca saldo disesuaikan ke sini ke neraca saldo setelah penutupan. Ya, ini saya pindahkan. Setelah itu saya memindahkan jurnal penutup. Oke, ini saya kosongkan dulu ya. Yang kuning ini adalah jurnal penutup. Kemudian yang abu-abu ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Oke, sekarang kita memindahkan jurnal penutup. Ini saya screenshot dulu supaya kita nggak bolak-balik lihat angka-angkanya ya. Saya screenshot dulu, saya taruh di neraca saldo, di sheet neraca saldo setelah penutupan. Karena kita ingin mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Oke, sekarang kita di ini ya, sudah masuk di materi neraca saldo setelah penutupan. Oke. Kelihatan ya? Oke, sekarang di sini ini saya kasih warna aja supaya kontras ya. Ini saya kasih warna ini aja deh. Oke, warna ini aja ya. Nih. Oke, ini jurnal penutupnya. Oke, sekarang kita masukkan jurnal penutup ini, kita pindahkan ke ke kolom yang warna orange ini ya. Oke. Pertama di sini. Nah, di sini adalah akun pendapatan. Nih, akun pendapatan yang 74760 kita pindahkan dia posisi di debit ya. Ikhtisar laba rugi ini nggak usah kita pindahkan ya, karena kalaupun ini di jumlah 74 ikhtisar laba rugi ya. Ikhtisar laba rugi kan ada di tanggal di kredit, kemudian ada yang di debit sama yang di debit ya, yaitu ini saya kasih tanda merah. Ini kan ikhtisar laba rugi. Ini kalau dijumlah ini hasilnya 0. Jadi nggak usah kita pindahkan ke jurnal penutup ini ya, yang warna orange ini. Jadi sekarang kita mulai saja ke yang pendapatan ya. Dimulai dari yang pendapatan ini dulu. Posisi di debit senilai 74760. Oke, kita pindahkan ya ke kolom yang warna kuning ini. Kita lihat pendapatan ini, sudah ketemu pendapatan, kita posisikan dia di debit 74760. Mengikuti 74760 di debit ini, yaitu kita ambil dari jurnal penutup. Oke, sudah. Setelah itu kita lihat lagi, berikutnya adalah beban sewa. Ya. Yang ini beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan, dan nominalnya ini dikredit ya semuanya. Ini kita pindahkan di jurnal penutup yang warna orange ini. Oke, kita mulai dari beban sewa ya. Oke, beban sewa ini sudah ketemu. Di sini kita pindahkan nominalnya adalah 13.760, 13.790. Sorry, 13.790 di posisinya di kredit. Oke. Kemudian beban utilitas 10.050 di kredit. Kemudian beban gaji 38.685 di kredit. Kemudian beban lain-lain 2260 di kredit. Kemudian beban perlengkapan 1520 di kredit. Kemudian beban penyusutan peralatan di kredit 1.500.000. Oke.
Oke. Ya, jadi ini kita pindahkan ke sini semua. Ya, yang ini. Oke. Nah, ini tadi kita pindahkan ke sini. Ya. Oke. Sekarang kita pindahkan akun berikutnya adalah akun modal. Yaitu modal posisi di kredit senilai 6955. Oke. Kita cari akun modal, kita pindahkan ke yang kuning. Nah, ini posisinya dia di kredit 6955. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita pindahkan lagi ya. Adalah akun modal lagi nih, ada nih akun modal yang terakhir yang dekat Prive yaitu sebesar 2.500.000. Nah, posisinya dia di debit. Berarti kita pindahkan ke warna yellow ya. Kita pindahkan ke yellow yaitu 2.500.000. Ini sudah ketemu modal ya. Nah, kita pindahkan dia di jurnal penutup di debit posisinya senilai 2.500.000, berarti kita pindahkan juga di debit senilai 2.500.000. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah Prive. Nah, ini ya. Nah, ini Prive nominalnya 2.500.000. Nah, kita posisi di kredit. Berarti kita cari Prive dan posisi di kredit. Nah, ini sudah ketemu Prive ya. Nah, kita posisikan di kredit senilai 2.500.000. Oke. Berarti kita sudah memindahkan semua nominal yang di jurnal penutup ya. Kita pindahkan ke kolom yang warna yellow ini. Ya, ini kolom ini yang warna hijau yellow ini ibaratnya coret-coretan buat kita ya. Oke, nanti jurnal penutupnya dia ada sendiri yang sebelah sini. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke, setelah kita pindahkan jurnal penutup itu, nah baru kita kerjakan yang warna abu-abu ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita mulai ya. Ini seperti konsepnya sama seperti kita waktu mengerjakan neraca saldo disesuaikan, ya. Berarti kalau neraca saldo setelah penutupan kita lihat di sini di kas ya, kas 6610. Oke, 6610. Nah, di jurnal penutupnya nggak ada, berarti kas sama saja nominalnya 6610. Oke, kemudian di piutang usaha 24210, jurnal penutupnya kosong, berarti untuk piutang usaha sama 24210. Oke, kemudian untuk perlengkapan ya, perlengkapan 300.000 dan jurnal penutupnya kosong, berarti sama saja di debit posisi 300.000. Oke, kemudian peralatan 37860 di jurnal penutupnya kosong, berarti di sini kita buat 37860. Oke. Kemudian berikutnya di bawahnya adalah utang usaha 3.050.000 posisi di kredit. Nah, di penutupannya yellow nggak ada berarti sama saja 3.050.000 di kredit. Oke. Kemudian pendapatan diterima di muka 3.800.000 di jurnal penutupnya nggak ada berarti sama saja kita tulis 3.800.000. Nah, modal di NSD-nya yang hijau ini 55.700. Nah, jurnal penutupnya ada 2.500.000, ada 6.955 di kredit ya. Ada dua nih jurnal penutupnya, ada posisi di debit dan ada posisi di kredit. Bagaimana kita mengerjakan neraca saldo setelah penutupnya? Berarti kita posisikan debit atau kredit? Kita posisikan di kredit. Kenapa? Karena modal itu saldo normalnya di kredit. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya berarti 55.700 ya. Dikurangi 2.500.000 ditambah 6.955 ya. Karena kalau sama-sama kredit dia ditambah, tapi kalau berlawanan berarti dikurang. Artinya kita tulis 55.700 ya. Karena 2.500.000 ini di debit, berlawanan dari saldo normal berarti kita kurang 2.500.000. Kemudian yang kreditnya 6.955-nya ini kita tambah 6.955. Oke, nah kemudian Prive-nya di NSD-nya 2.500.000, tetapi di jurnal penutupnya dia di kredit 2.500.000.
untuk di NSD di debit 2.500.000, di kredit di jurnal penutup di kredit 2.500.000. Nah, ini kan berlawanan ya. Kalau kita kurang, ini hasilnya adalah 0, berarti sudah nggak ada lagi. Ya, sudah kosong karena tadi kita sudah mengenalkan akun Prive. Begitu juga dengan pendapatan. Nah, pendapatan ini di NSD-nya 74760 ya, 74760 di kredit. Nah, jurnal penutupnya di debit 74760. Berarti neraca saldo setelah disesuaikannya sudah nggak ada. Karena ini berlawanan dengan saldo normal, artinya kita kurang 74760 dikurangi 74760 berarti 0. Berarti tadi prive-nya 0 ya. Begitu juga dengan pendapatan jasanya sudah 0 ya. Kemudian tadi yang kita juga menutup beban-beban ya. Nah, beban-beban ini pun kalau kita jumlah ya, kita kurangi 33790 dikurangi 13790, 10050 dikurangi 10050 sampai 1.500.000 kita kurangi 1.500.000 itu hasilnya 0. Nah, berarti beban-beban juga hasilnya 0. Oke, kemudian yang di bawah ada akumulasi penyusutan peralatan dan utang gaji. Nah, ini di NSD 1.500.000 dan 475, tapi di jurnal penutupnya nggak ada, berarti samakan saja. Yaitu posisi di kredit 1.500.000 dan 475. Oke, ini ibaratnya kita sudah mengerjakan oret-oretnya. Sekarang kita buatlah jasa pariwisata neraca saldo setelah penutupan. Oke. Nah, ini sudah saya buat. Nah, berarti kita tinggal pindahkan. Kas 6690 ya. Ini kita pindahkan dari sini. Ya, ini 6690 ini merupakan dapat dari kas. Kas nominalnya 6610 ya. Ini kita pindahkan, kita taruh di sini. Kemudian piutang usaha, yang kedua kan piutang usaha ini ya. Nominalnya di debit 424210. Nah, kita pindahkan yang masih ada nominalnya saja. Perlengkapan 300.000 di kredit. Nah, kita pindahkan di sini. Kemudian peralatan, posisi di debit 3760 ini kita pindahkan di sini peralatan. Kemudian utang usaha ya. Utang usaha 3.050 ini kita pindahkan di sini. Kemudian modal 3.800 kita pindahkan di sini ya. Kemudian ini adalah pendapatan diterima di muka, kita pindahkan di sini. Nah, ini modal 60155 kita pindahkan di sini. Terus akumulasi penyusutan kita pindahkan ke sini, utang gaji kita pindahkan di sini. Nah, di sini setelah kita lihat neraca saldo setelah penutupan ini, ya kan ya, sudah tidak ada lagi akun dari pendapatan, terus akun beban dan akun Prive. Karena tadi kita sudah mengenalkan. Nah, untuk modalnya juga berubah ya. Yang sebelumnya di neraca saldo disesuaikan modalnya 55.700 ya. Sekarang sudah menjadi 60.115. Ini merupakan penjumlahan dari 55.700 dikurangi 2.500.000 ditambah 6.955. Nah, intinya yang ada nominal-nominal di sini kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Oke. Nah, ini setelah dijumlah hasilnya balance. Oke. Kita sudah selesai mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Intinya adalah neraca setelah penutupan ini menyesuaikan dari NSD yang di worksheet dengan jurnal penutup. Kemudian kita sesuaikan. Nah, setelah kita sesuaikan ternyata untuk akun pendapatan, akun beban, akun Prive itu sudah tidak ada karena sudah 0. Dan akun modal itu juga sudah berubah karena kita tambahkan dari nominal yang ada di jurnal penutup. Oke. Gitu ya, kita sudah selesai mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian kita masuk ke jurnal pembalik. Oke, apa itu jurnal pembalik? Ya, jurnal pembalik ini ya bisa dilihat yang A, jurnal pembalik ini adalah kebalikan dari ayat jurnal penyesuaian. Oke, coba saya kasih warna ya. Supaya ya. Jurnal pembalik yang adalah A pertama kebalikan dari AJP, ayat jurnal penyesuaiannya sudah kita pelajari ya. Jadi jurnal pembalik itu adalah kebalikan dari AJP. Kemudian yang B, tidak semua AJP dibuat jurnal pembalik. Kemarin kita sudah belajar banyak beberapa ayat jurnal pembalik ya, ayat jurnal
penyesuaian. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian. Ya. Untuk ayat jurnal penyesuaian, ya, untuk ayat jurnal penyesuaian berarti berkaitan dengan jurnal pembalik, ya, karena jurnal pembalik itu adalah kebalikan dari ayat jurnal penyesuaian. Tetapi tidak semua jurnal penyesuaian itu kita buat ke jurnal pembalik. Oke, kemudian yang C, jurnal pembalik bukanlah suatu keharusan. Ya, tergantung dari sistem pencatatan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi jurnal pembalik ini nggak harus dibuat ya, tapi nggak apa-apa kita pelajari. Nah, tujuan dari penyusunan jurnal pembalik ini hanyalah sekedar untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan dengan periode akuntansi berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke jurnal pembalik. Tadi jurnal pembalik kan artinya tidak semua kita ambil sumbernya dari AJP. Oke. Kalau tadi kan jurnal penutup, kita ambil sumbernya dari worksheet ya. Neraca saldo disesuaikan, kita ambil sumbernya dari worksheet NSD, kemudian dari jurnal penutup ya. Nah, sekarang jurnal pembalik ini sumbernya dari AJP. Nah, kita sudah belajar AJP yang ini ya, masih ingat? Ada 7 ya, ada 7 jurnal, ada 7 akun yang perlu kita buat AJP-nya, yaitu yang pertama adalah AJP dari perlengkapan, kemudian AJP dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima ada piutang, beban yang masih harus dibayar, yang keenam penyusutan aktiva tetap, yang ketujuh piutang tak tertagih. Nah, jurnal pembalik ini sumbernya dari sini. Hanya saja tidak semua yang tadi saya sebutkan masuk ke dalam ayat jurnal pembalik. Apa saja yang masuk? Pertama adalah perlengkapan. Ini masuk nih, yang hijau ini masuk. Nah, tapi yang masuk itu yang asumsinya kita pakai adalah asumsi beban. Oke, ini kita jadi jurnal pembalik itu sumbernya dari AJP, tetapi tidak semua akun yang AJP yang kita masukkan ke pembalik. Akun apa sajakah? Yang pertama yaitu akun perlengkapan, tetapi dia hanya yang asumsi beban. Berarti asumsi nilai tersisa. Nah, yang asumsi harta ini nggak masuk ke jurnal pembalik. Oke, kemudian next kita setelah berikutnya adalah titik-titik dibayar di muka. Titik-titik dibayar di muka ini bisa sewa dibayar di muka, bisa asuransi dibayar di muka, bisa iklan dibayar di muka, bisa gaji dibayar di muka. Nah, ini kan ada dua asumsi ya. Nah, yang dipakai adalah asumsi dari asumsi beban. Yang ini yang dipakai ya. Ini tidak dipakai. Kemudian yang masuk lagi ke dalam jurnal pembalik adalah pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini kan ada dua asumsi juga ya, sebagai asumsi pendapatan dan asumsi utang. Berarti yang dipakai adalah asumsi pendapatan. Yang asumsi utang atau neraca ini tidak dipakai. Kemudian piutang. Nah, piutang ini juga masuk ke dalam AJP piutang ini juga masuk atau pendapatan yang masih harus diterima ini juga masuk ke dalam jurnal pembalik. Oke. Kemudian adalah yang kelima, beban yang harus dibayar. Nah, ini juga masuk ke dalam jurnal pembalik. Nah, untuk yang keenam dan ketujuh, yaitu penyusutan aktiva tetap dan piutang, ini nggak masuk ke dalam jurnal pembalik. Oke, berarti kita ulang apa saja yang masuk ke dalam jurnal pembalik ya, yaitu yang hijau, yaitu akun perlengkapan, cuma hanya saja yang asumsi beban yang kita pakai. Kemudian titik-titik dibayar di muka, yang kita pakai adalah asumsi beban juga, pendapatan diterima di muka, yang kita pakai adalah asumsi pendapatan atau laba rugi. Pendapatan yang masih harus diterima ada piutang ya. Nah, ini nggak pakai asumsi ya, berarti kita pakai yang piutang bunga pada pendapatan bunga, jurnalnya seperti itu. Kemudian yang kelima beban yang masih harus dibayar. Oke. Ceritanya kita akan membuat jasa pariwisata Bina Bahari ya untuk jurnal pembaliknya. Nah, sumbernya adalah dari AJP. Nah, kita kan sudah mengerjakan AJP ya. Nah, AJP-nya ini saya coba screenshot dulu ya. Saya taruh di jurnal pembalik supaya kita nggak bolak-balik lihat datanya ya. Ini saya copy dulu, saya pastekan di sini ya. Saya paste di sini. Oke. Nah, ini ya. Ini saya atur dulu ininya.
Oke, karena kita membuat jurnal pembalik sumbernya adalah dari AJP, tapi tidak semua AJP dibuat jurnal pembalik ya. Berarti jurnal pembalik itu adalah kebalikan dari AJP. Oke, nah ini kelihatan ya. Ini saya kasih warna aja supaya kontras. Nah ini ya. Ini merupakan yang warna-warna sini merupakan screenshot dari AJP. Oke, kita lihat yang pertama. Tadi ya, jurnal pembalik itu adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian. Oke, pertama adalah yang ini beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Di sini yang pertama beban perlengkapan pada perlengkapan. Oke, ini saya ambil dari jurnal pembalik. Sebentar. Oke, ini adalah beban perlengkapan nomor 1 pada perlengkapan. Ya, senilai 1520. Masuk nggak nomor 1 ini ke dalam jurnal pembalik? Tadi sudah saya jelaskan bahwa perlengkapan itu masuk ke dalam jurnal pembalik, hanya saja perlengkapan yang asumsinya sebagai, yang ini asumsinya sebagai beban ya. Yang ini nih asumsi sebagai beban. Berarti ya, yang nilai tersisa yang jurnalnya perlengkapannya di debit, beban perlengkapannya di kredit. Nah, kita lihat yang tadi jurnal pembalik, dia sama nggak? Tadi kan beban perlengkapannya di debit, yang asumsi, kita pakai yang asumsi beban ya, yang masuk ke dalam jurnal pembalik adalah asumsi beban. Beban perlengkapan pada beban perlengkapan. Ya, di sini berarti perlengkapannya di debit, beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Ya. Nah, berarti kira-kira masuk nggak? Tidak ya, karena yang tanggal 1 ini pakai asumsinya adalah asumsi dari neraca atau harta atau nilai yang terpakai. Sedangkan kalau di jurnal pembalik yang dipakai adalah yang asumsi beban. Oke, di sini berarti tidak masuk. Berarti nomor 1 tidak kita buat jurnal pembaliknya. Kemudian nomor 2, piutang usaha. Piutang usaha tadi masuk ya di dalam termasuk AJP yang kita balik, yang masuk ke dalam jurnal pembalik. Nah, piutang usaha itu kan nggak ada asumsi-asumsi. Beda dengan piutang perlengkapan, dibayar di muka, dan tadi pendapatan diterima di muka. Untuk piutang usaha nggak ada, berarti tinggal kita masukkan saja. Yang nomor 2 ini kita masukkan piutang, ya, kita masukkan Oke, kita masukkan di sini piutang usaha ya. Ini yang nomor 2 ini ya, piutang usaha pada pendapatan ya. Ini berarti masuk ya. Nah, berarti kita kerjakan di jurnal pembalik. Nah, kita balik. Di sini kan piutangnya di debit, pendapatannya di kredit ya. Piutangnya di debit, pendapatannya di kredit. Oke, senilai 2310. Nah, kita balik ini nanti pendapatannya di debit, piutang usahanya di kredit. Oke. Kita balik jadi seperti ini. Oke. Ya, jadi kebalikannya kan ya. Oke. Coba perhatikan ini. Berarti saya pindahkan di sini. Nah, ini jadi kebalikannya. Ya, piutang di AJP piutang usaha di debit, pendapatannya di kredit. Di jurnal pembalik itu berarti perlengkapannya di debit, beban perlengkapannya di kredit. Oke. Kemudian yang nomor 3, yang ini masuk nggak? Nah, ini masuk. Kalau tadi kan nomor 1 ini nggak masuk ya. Nah, ini masuk. Nomor 2 masuk. Nah, beban penyusutan peralatan. Oke, beban penyusutan peralatan masuk nggak? Ternyata tidak masuk ya. Tadi kan yang di AJP itu ada 7. Yang beban penyusutan peralatan ini nggak masuk nih, yang warna abu-abu ini ya. Berarti yang nomor 3 ini nggak masuk ya. Saya revisi lagi. Ya, yang ini berarti tidak masuk nih. Ya, ini berarti nggak masuk. Ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 masuk, beban gaji pada utang gaji itu masuk ke dalam jurnal pembalik ya. Nah, berarti di sini beban gaji dan utang gaji kita pindahkan ya. Yang ini
beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Ini kita pindahkan menjadi kita balik utang gajinya yang di debit, beban gajinya di kredit. Oke. Nah. Oke. Nah, benar kan ya? Sorry, ini pendapatannya ini saya buat di nomor 3. Nah, ini yang 475 ini nih. Ya, ini kan masuk ya, kita balik. Nah, ini dipindahin ke sini. Coba perhatikan. Di sini beban gaji di debit ya, utang gaji di kredit. Nah, di jurnal pembalik kita balik utang gajinya yang di debit, beban gaji yang di kredit. Oke, kemudian terakhir yang kelima. Ya, pendapatan diterima di muka. Nah, kebetulan pendapatan yang diterima di muka ini pakai asumsi pendapatan. Ya, kalau pakai asumsi pendapatan, ini kita masukkan nih ke jurnal pembalik. Tetapi kalau dia pakai asumsinya asumsi utang ya, yang terpakai itu tidak kita masukkan. Ini di nomor 5 ini adalah pakai asumsi yang apa namanya? Asumsi pendapatan. Karena asumsi pendapatan itu jurnalnya adalah pendapatan yang diterima di muka. Ini sudah saya jelaskan ya di AJP ya. Yang ini. Nah, ini kan ya. Nah, ini maksud dari yang asumsi pendapatan dan ini asumsi pendapatan dan asumsi utang. Nah, tadi kan pendapatan pada komisi diterima di muka itu sama aja pendapatan pada pada pendapatan diterima di muka. Benar nggak? Pendapatan. Oh iya, berarti yang nomor 5 ini nggak masuk nih. Ya, saya revisi lagi. Yang nomor 5 ini berarti nggak masuk ya. Karena yang masuk ke dalam jurnal pembalik itu hanyalah yang sebagai asumsi pendapatan. Sedangkan asumsi pendapatan itu jurnalnya pendapatan pada komisi diterima di muka. Atau komisi ini sama aja pendapatan ya. Pendapatan pada pendapatan diterima di muka. Nah, sedangkan kita lihat di AJP-nya yang nomor 5 ini kebalikannya nih, pendapatan terima di mukanya yang di debit, pendapatannya yang di kredit ya. Berarti itu tidak kita buat. Artinya jurnal pembaliknya cuma 2 akun ya. Yaitu hanya cuma dua transaksi, yaitu yang perlengkapan dan yang utang gaji. Oke, selesai materi kita hari ini ya. Jadi kita sudah belajar tentang jurnal penutup. Nah, ini saya ulang lagi ya, kita resum lagi. Jurnal penutup itu diambil dari worksheet ya. Dia hanya menutup akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, yaitu jika perusahaan ada 2 metode ya, ada dua pilihan apabila perusahaan laba atau rugi. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun prive. Berikutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini sumbernya adalah dari worksheet NSD. Kemudian kita tambahkan lagi jurnal penutup yang sudah kita buat tadi, baru kita sesuaikan dan baru kita kerjakan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sumbernya adalah dari ayat jurnal penyesuaian. Nah, dari ayat jurnal penyesuaian ini, tapi tidak semua ayat jurnal penyesuaian yang dibalik. Tadi yang dibalik hanya akun perlengkapan. Ya, akun perlengkapan hanya saja tapi yang asumsi beban ya. Kemudian yang kedua adalah titik-titik dibayar di muka. Nah, ini juga pakai asumsi beban. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka, tapi asumsinya adalah asumsi pendapatan atau laba rugi atau nilai yang tersisa. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Nah, ini nggak pakai asumsi, jadi langsung saja. Yang kelima juga sudah nggak ada asumsi, yaitu beban yang masih harus dibayar. Yang keenam, penyusulan aktiva tetap tidak masuk dan piutang tak tertagih tidak masuk. Oke, lumayan panjang materi kita hari ini. Selesai materi kita. Cukup di sini. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.